Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, jama'atul muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pada pembahasan ringkas ilmu syar'i kita berkenaan tentang sifat salat Nabi Shallallahu alaihi wasallam setelah kita mendapat dari 3 poin di atas atau 3 poin sebelumnya berkenaan bagaimana sholat merupakan penyejuk dari mata kita, mencegah dari sifat keji dan mungkar, kemudian sebagai wasilah perantara kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong. Kemudian poin selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah salat adalah ibadah yang memiliki pahala besar dan kebaikannya yang banyak. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khamsu salawatin katabahunallahu alal ibad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Imam Abu Dawud mengatakan sholat 5 waktu Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan dan wajibkan atas hambanya. Faman jaa bihinna lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna. Barang siapa yang hadir, mendatangkan, membawakan sholat ini dengan baik, tidak menyia-nyiakannya, maka berhak bagi dia akan mendapatkan ganjaran pahalanya. Ya. Yaitu apakah lahu indallahi ahdun ayyudkhilahul jannah. Karena dalam sholat, orang yang beribadah, Allah Subhanahu wa taala akan janjikan baginya masuk surga. Dan ini ditekankan oleh sabda yang lain sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia mengatakan as-salatu nur, bahwa salat itu adalah tiangnya agama. Ya, salat adalah tiangnya agama, sekaligus salat itu adalah sebagai cahaya. Ya, sebagai cahaya bagi seorang hamba, ya, bagi yang mengerjakannya. Ya. Itu apa? Nuran fil qalbi, cahayanya di hati. Tidak hanya di hati, di mana saja, di al-wajhi, di wajahnya juga. Ya, tidak hanya mendapatkan sinar atau cahaya di hati, cahaya di wajah, tetapi juga di mana? Di al-qabri, di kuburnya nanti. Dan begitu juga al-hasyri, di padang mahsyar. Ya, ini akan menjadi wasilah bagi orang-orang yang mengerjakannya dengan baik. Nah, kemudian ditekankan dari perkataan Rasulullah SAW dari Ibnu Umar radhiyallahu an yang mengatakan, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran." Barang siapa yang menjaga salat, maka berhak bagi dia cahaya. Wa burhanan, akan sebagai bukti. Ya, artinya bukti bahwa sebagai suatu yang telah dikerjakan di dunianya. Ya. Wa najatan yaumal qiyamah, akan menjadi penyelamat di hari kiamat. Ya. Kemudian dijelaskan sebaliknya, waman lam yuhafid 'alaiha lam yakun lahu nur. Barang siapa yang tidak menjaga dari sholat, maka tidak berhak bagi dia cahaya, tidak berhak menjadi bukti nantinya, tidak berhak menjadi penyelamat nanti di hari kiamat. Bahkan dikumpulkan dengan Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Ya. Bahkan orang-orang yang tidak menjaga sholat akan dikumpulkan dengan Qarun, ya, orang yang paling kikir di zaman Nabi Musa alaihi salam, wa Fir'aun, ya. Kita tahu Fir'aun, wa Haman juga, ya. Wa Ubay bin Khalaf, ini adalah salah satu orang yang membenci dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keutamaan dari menjaga sholat yang kedua dan terakhir adalah bahwa sholat dapat menggugurkan dosa-dosa kecil dan membersihkan dari dosa-dosanya itu tersebut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya beliau mendengar dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan, Aro'aitum, apakah engkau perhatikan, lau anna nahron bibabi ahadikum, andaikan ada seseorang mandi, ya, di sungai
Yagtasilu mandi minhu kulla yaumin khamsa marat, mandi 5 kali sehari. Hal yabqa min darnihi syai'an, apakah ada noda, apakah ada kotoran yang menempel di badannya? 5 kali ya. Qalu, para sahabat mengatakan la yabqa min darnihi syai', ya. Tidak akan ada kotoran, noda ya yang akan menempel di badannya karena mandi 5 kali sehari. Maka Rasulullah SAW mengatakan fadzalika mathalus shalawatil khams. Demikian juga seperti salat 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khotoya. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dari dosa-dosanya tersebut. Ya. Kemudian ditekankan oleh Rasulullah SAW dalam sabda yang lainnya, as-salawatu khams, salat 5 waktu, wal jumu'atu il jumu'ah, Jumat satu ke Jumat lainnya, kafaratun lima bainahunna, akan digugurkan di antara keduanya atau di antara dari salat-salat tersebut. La ma lam tugshal kabair, ya. Artinya walau apa namanya, jikalau dia tidak terkena atau tidak mengamalkan dari dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa besar punya cara beda tersendiri untuk bagaimana menghilangkan dosanya, itu dengan bertaubat. Ya. Kalau tidak dia dengan dosa, kalau dia mengalami atau mengamalkan dosa-dosa kecil, maka satu di antara wasilah atau bentuk cara untuk menghapuskan dosanya adalah dengan sholat. Ya. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan fahadihi salawatul khamsu tagsilu dzunuba liman shalla ghuslan fayakunu naqiyan bihi fayakunu naqiyan biha minadz dzunub. Maka demikianlah salat 5 waktu ya, yang membersihkan dari dosa ya, siapapun yang salat yang akan Allah Subhanahu wa taala bersihkan ya. Fayakunu naqiyan, maka Allah Subhanahu wa taala akan sucikan dia dari dosa tersebut ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat-salat kita adalah salat-salat yang dapat menggugurkan dosa dan senantiasa kita menjadi orang-orang yang menjaganya dengan baik. Salat 5 waktu berjamaah bagi yang ikhwan, bagi yang laki-laki, dan salat di rumah masing-masing dengan untuk jamaah yang muslimah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.